Selamat bertemu kembali dalam acara sesi Sharing Note Session. Topik kali ini kita akan mencoba membawa mengenai bagaimana hati-hati dalam menggunakan handphone Anda. Fakta-fakta yang terjadi adalah bahwa saat ini ketergantungan orang dalam menggunakan HP sangat tinggi. Ini bisa dibuktikan dengan aktivitas orang dalam belanja online ataupun melakukan mobile banking, internet banking, SMS banking, selalu menggunakan handphone. Ya, artinya transaksi saat ini sudah menggunakan teknologi mobile. Berikutnya kalau kita bicara fakta-fakta yang terjadi bahwa saat ini kita bicara mengenai penduduk dunia di tahun 2020 Januari berjumlah 7,75 miliar total populasi. Dan jika diperhatikan bahwa jumlah pengguna mobile itu sebesar 5,19 miliar. Ya. Dan berikutnya kalau kita bicara pengguna internet itu berjumlah 4,54 miliar. Ya. Dari sisi aktivitas sosial media itu ada sebesar 3,8 miliar. Ini diambil dari referensi dari teknoya.com. Dan juga kita lihat bahwa fakta-fakta yang terjadi terkait dengan sosial media, penggunaan platformnya, yang terbesar itu adalah Facebook, yang kedua adalah YouTube dan WhatsApp. Fakta yang terjadi berikutnya adalah bahwa Indonesia saat ini adalah negara ketiga terbesar pengguna internet di dunia setelah India dan Cina. Dan jika kita perhatikan, fakta yang terjadi lainnya adalah bahwa Indonesia termasuk negara terbesar pengguna e-commerce dari sisi untuk aplikasinya. Dan jika diperhatikan dari sisi penggunaan mobile e-commerce sendiri, Indonesia juga masih yang terbesar. Setelah itu, Thailand. Berikutnya, kalau kita bicara aktivitas e-commerce, berdasarkan hasil survei riset ini, adalah 93% orang itu adalah melakukan pencarian ya, dari berbagai device. Berikutnya, 90% mengunjungi store online ya melalui berbagai device. Dan berikutnya 88% dari 93 dan 90 tadi orang berbelanja ya, berbelanja online 88%. Sedangkan jika diperhatikan dari hasil survei berikutnya adalah bahwa yang menggunakan laptop itu sebesar atau notebook atau PC itu sebesar 25% untuk berbelanjanya. Sedangkan 80% ini adalah menggunakan mobile device, menggunakan handphone, tablet, dan seterusnya. Ya, ini berikutnya juga mengenai mobile internet use ya yang ada di Indonesia, hasil surveinya seperti terlampir. Ya. Dan fakta-fakta yang terjadi berikutnya adalah kasus-kasus kebocoran data. Jika kita lakukan searching, ini terjadi tampilan seperti ini. Ada kasus kebocoran seperti di Lion Air, termasuk juga yang belum lama ini adalah pada kasus kebocoran data pengguna Tokopedia. Diperkirakan sekitar 15 juta akun itu bocor datanya. Nah, tahukah Anda bahwa handphone Anda itu mencerminkan profil Anda? Di mana kalau diperhatikan, handphone Anda itu berisi mengenai informasi termasuk bicara password. Password-password Anda yang Anda lakukan transaksi disimpan di dalam handphone Anda. Termasuk juga nomor kartu kredit yang kalian Anda rekan-rekan lakukan. Termasuk juga social security number seperti BPJS dan seterusnya. Termasuk kita bicara SMS, termasuk juga kita bicara log mengenai telepon panggilan keluar masuk, ya. Termasuk juga nama, alamat, dan seterusnya. Termasuk juga kalau kita bicara mengenai handphone kita, itu bicara mengenai perangkat-perangkat yang terhapus itu juga ada di dalam handphone kita. Termasuk informasi mengenai akun bank kita. Termasuk juga file-file yang pernah kita buka. Itu ada di dalam eh, tablet atau handphone kita. Berikut juga bicara kontak dan lokasi saat ini, termasuk juga lokasi eh, saat kita berada. Jadi berdasarkan sumber dari cybercrime.
watch. Handphone nanti itu berisi mengenai informasi tentang pribadi Anda. Artinya, jika kita perhatikan bahwa saat ini semua informasi bisa dikatakan ada satu dalam genggaman handphone. Artinya berapa pentingnya handphone ini untuk dijaga. Karena kalau misalkan terjadi kebocoran ataupun serangan, semua yang ada di sini bisa dilakukan oleh penyerang. Ya. Nah, apakah artinya ini menggunakan berisiko? Ya, jawabannya adalah ya, berisiko. Jika kita tidak menggunakan handphone dengan aman dan bijaksana. Nah, bagaimana menyikapi permasalahan ini? Yang pertama adalah buat password yang kuat atau kombinasi huruf besar, kecil, kode unik, dan angka 0. Berikutnya, selalu ganti password dan secara berkala. Bisa 3 bulan sekali atau 2 bulan sekali, ganti password secara berkala. Berikutnya, aktifkan fungsi OTP atau one time password. Fungsi ini biasanya mengidentifikasi apakah user benar atau tidak berdasarkan konfirmasi dari SMS dari providernya. Dan itu yang nanti akan dilakukan konfirmasi melalui SMS, nomor yang sudah kita daftarkan. Berikutnya, jangan pernah melakukan share, baik lokasi Anda pada saat Anda berada, kegiatan Anda di luar rumah, pada saat Anda berpergian dan digunakan di sosial media. Artinya jangan pernah men-share informasi, lokasi, kegiatan di luar rumah pada saat Anda berpergian. Kenapa? Karena dari sanalah nanti pelaku atau attacker bisa melakukan tindak kejahatan. Yang berikutnya adalah hindari akses WiFi di tempat umum yang dirasa tidak aman. Karena di sana banyak kadang tools-tools yang biasa digunakan untuk melakukan sniffing atau penyadapan. Demikian sharing session mengenai bagaimana mengamankan handphone Anda, terutama data. Sampai ketemu di acara sharing session berikutnya. Terima kasih.